warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat. Perkenalkan, saya Juri Yuda Yuwana Putra, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.2, yaitu mengenai pembelajaran sosial emosional. Pada koneksi antar materi modul 2.2, terdapat beberapa pertanyaan pemantik. Yang pertama yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Menurut saya, sebagai pendidik sangat perlu mempelajari materi tentang pembelajaran sosial emosional agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, membuat keputusan yang bertanggung jawab. Hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki pendidik. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Sebagai guru, juga merupakan sebagai pemimpin pembelajaran juga harus menerapkan kelima kompetensi sosial emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan terjadi perubahan positif pada murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terdapat 5 kompetensi sosial dan emosional. Kelima kompetensi sosial emosional tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri merupakan kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri merupakan kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial merupakan kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Yang keempat adalah keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi merupakan kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab merupakan kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Pertanyaan pemantik yang berikutnya adalah apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan materi modul 1.1 yaitu pembelajaran sosial emosional lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh warga sekolah. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yaitu bersifat kolaboratif. Untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional, maka seorang guru penggerak harus dapat menjadi pemimpin pembelajar yang dapat membuat lingkungan sekolah yang aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi muridnya.
Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran sosial dan emosional dapat terwujud jika seorang guru penggerak memiliki visi dan peran yang dapat menciptakan perubahan peserta didik yang berkarakter. Sedangkan keterkaitan modul 2.2 dengan modul 1.4 yaitu melalui budaya positif yang sudah terbentuk akan menjadikan pembelajaran sosial dan emosional menjadi mudah diyakini dan diterapkan dalam pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Keterkaitan modul 2.2 dengan modul 2.1 yaitu pembelajaran sosial dan emosional sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar anak yang harus dipenuhi agar menghasilkan murid yang bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, terdapat beberapa pertanyaan lanjutan mengenai modul 2.2, yaitu yang pertama, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran terfokus pada pemenuhan nilai. Setelah mempelajari modul ini, ternyata belajar dapat mengubah karakter secara psikologis sehingga anak akan memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk dapat memahami perasaan diri dan orang lain, memiliki manajemen diri untuk dapat mengelola emosi, memiliki kesadaran sosial sehingga peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihan yang ada. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3 hal yang mendasar dan penting menurut saya, yaitu yang pertama adalah menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, yaitu Stop, Take a Breath, Observe, dan Proceed, atau teknik lain yang sesuai. Dan yang ketiga adalah menerapkan 4 indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah, seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah melalui suri tauladan, kemudian belajar, dan berelasi atau kolaborasi. Berkaitan dengan soal sebelumnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan sekolah bagi murid-murid dan rekan sejawat adalah perubahan bagi murid, yaitu yang pertama memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dengan mempertimbangkan kebutuhan para peserta didik berkebutuhan khusus di sekolah saya. Yang kedua yaitu melakukan integrasi dalam praktik mengajar guru kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Sedangkan perubahan bagi rekan sejawat yaitu melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan memodelkan atau menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, kemudian belajar dan berbagi praktik baik, serta berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan KSE dalam pelaksanaan rapat guru. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai koneksi antar materi modul 2.2. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat menginspirasi Bapak Ibu semuanya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf.
Salam bahagia, salam guru-guru hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.